Kami percaya bahwa resiliensi perekonomian Indonesia akan terus terjaga dengan koordinasi terhadap para pembuat kebijakan struktural ekonomi, fiskal, dan moneter di Indonesia. Program restrukturisasi kredit yang akan berlangsung lebih lama dari yang dicanangkan akan membuat proses pemulihan ekonomi Indonesia menjadi lebih baik dan berkesinambungan. Dari segi program fiskal, kami menilai bahwa hal ini akan cenderung terus ekspansif setidaknya selama 3 tahun ke depan. Seiring dengan ketersediaan likuiditas yang lebih dari cukup kalau kita lihat dalam keadaan pasar sekarang ini. Dengan kembalinya confidence pasar dan para pelaku ekonomi, maka outlook kami terhadap ekonomi tahun 2021 adalah cautiously optimistic. Penilaian ini ditopang dari beberapa faktor ya, seperti sudah terlihatnya adanya titik terang terkait kehadiran vaksin dalam penanganan COVID-19. Potensi demografi yang tergolong muda dan produktif di Indonesia. Perkembangan dari pendalaman pasar finansial yang terus berkelanjutan sehingga alternatif instrumen investasi akan semakin beragam. Juga akselerasi dari penerapan sistem pembayaran non tunai dan integrasi digitalisasi dalam pelayanan finansial dan perbankan. Nah, secara khusus kami juga meyakini tingkat pertumbuhan kredit pada umumnya di tahun 2021 ini akan jauh lebih tinggi dibandingkan 2020. Hal ini seiring dengan kembalinya kepercayaan pasar yang akan menggeliatkan kembali aktivitas terutama konsumsi masyarakat dan para pelaku bisnis dan ekonomi di Indonesia. Oke, Pak, kalau kita tahu OJK sendiri ini memproyeksi pertumbuhan kredit untuk 2021 bisa di kisaran 7-9%. Nah, kalau untuk Bank UOB Indonesia sendiri seperti apa, Pak? Kita sih mungkin agak sedikit lebih rendah dari OJK, tapi kurang lebih sekitar high single digit sih. High single digit ya, Pak Hendra. Dan kemudian kalau boleh ya Pak, elaborasi tadi yang terkait dengan RBB itu sebenarnya target kredit dari Bank UOB Indonesia seperti apa sih Pak? Apakah ada perubahan? Di 2021 atau di 2020 yang sebelumnya ini Pak? Iya. terus terang waktu kita melakukan rencana bisnis itu kan tentu di awal tahun 2019 di awal tahun 2020 akhir tahun 2019 tentu pada waktu itu tidak ada namanya pandemi ya. Jadi kalau dilihat dari pertumbuhan kredit dibandingkan dengan RBB yang original kita submit itu sangat jauh di bawah ya. Kalau tahun ini kita harapkan bisa mencapai mungkin sekitar low single digits lah. Oke, jadi memang ini Black Swan ya Pak, pandemi ini no one expected, tapi benar-benar sudah terjadi di tahun ini ya Pak. Ya, kalau dibilang Black Swan, memang bahkan ini suatu yang sangat tidak disangka ya, walaupun ada contohnya Bill Gates bilang akan ada kemungkinan terjadi pandemi 3 tahun yang lalu ya, kalau saya tidak salah ya, melalui interview dia dengan beliau. Jadi cuma memang kita tidak sangka bahwa terjadi dalam keadaan sekarang ini ya. Jadi saya harapkan dengan adanya vaksin ini ke depannya paling tidak perekonomian bisa pulih kembali secara berangsur. Tapi yang lebih penting lagi kalau nantinya dengan adanya teknologi baru yang vaksin ini ya, kita lebih siap dengan adanya pandemi di berikutnya ya. Pak Hendra, seperti apa harapan Anda Pak untuk tahun 2021 mendatang? Harapan saya, tentu saya harapkan perekonomian pulih ya. Saya juga harapkan kalau apa yang kami lakukan di perbankan bersama-sama dengan regulator kami, yaitu dengan memberikan restrukturisasi kemudahan, itu bisa menjaga kapasitas ekonomi di Indonesia ya, kapasitas ekonomi di para pebisnis di Indonesia. Karena seperti saya katakan sebelumnya, kita harus menjaga kapasitas ini, jangan sampai mereka tuh begitu terdampak dan tutup. Karena begitu tutup nantinya, kalau nanti ekonomi sudah mulai normalisasi, untuk mereka restart lagi itu jauh lebih susah ya. Jadi kita harapkan
bantuan-bantuan ini dipergunakan secara maksimal oleh para pemain bisnis ya, dan kita bekerja sama dan tidak putus asa dalam menangani COVID-19 ini. Karena kita bisa tahu, lain dengan krisis-krisis yang lainnya, ini boleh dibilang dari sisi vaksin katanya sudah dikirimkan ya, distribusi saya yakin pemerintah ada rencana. Jadi titik terang sudah ada lah, kita bisa lihat titik terangnya. Jadi jangan putus asa, para pemain bisnis kita dari sisi perbankan dan juga dari sisi regulator akan terus mendukung mereka. Selama mereka mau berusaha, kita akan dukung mereka supaya nanti pemulihan ekonomi jauh lebih cepat. Jangan lupa install aplikasi CNBC Indonesia di App Store maupun di Play Store untuk mendapatkan informasi dan perkembangan terkini dari berita-berita ekonomi dan bisnis.